Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ini kuliah ke-13, kuliah ke-12 hari Sabtu ya, tanggal 15 Januari 2028. Kita mulai lagi diskusi hari ini terkait dengan dividen, ikut juga dividen. Ya, udah kelihatan Bapak Ibu. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, hari ini kita bahas mengenai kebijakan dividen. Ada 4 hal yang jelas kita sampaikan di sini. Itu pertama, bagaimana memahami berbagai jenis dividen dan bagaimana dia dibayar. Kemudian mengenai beberapa isu terkait dengan dividend policy decision, putusan punya dividen, dan perbedaan antara cash dividen sama stock dividen, dan bagaimana share repurchase. Jadi ini saham yang dibeli kembali ya. Sekarang tersirat adalah alternatif dividen di situ. Ya. Jadi pertama nanti kita lihat relevan dari dividend policy, kemudian cash dividen dan stock dividen, dan stock repurchase alternatif untuk cash dividen dan stock split. Kemudian relevan dividend policy. Ini ada beberapa jenis dari pembayaran dividen itu. Yang pertama, beberapa perusahaan itu membayar dividen sebagai regular cash dividen. Ya. Jadi dividen dibayar secara reguler, rutin ya. Beberapa perusahaan sering mendeklarasikan stok dividen atau saham dividen saham ya. Ada juga yang dividen yang dalam bentuk barang, ini mungkin jarang sama kita. Dan ada perusahaan lain yang stok buybacks ya, yang boleh kembali dari repurchasing stok dividen, repurchasing dari stok. Ini satu dari itu, dari alternatif dividen juga. Nah, itu kebijakan dividen itu seperti irrelevant cost. Jadi teori ini dikembangkan oleh Miller dan Modigliani. Dalam teori ini menganggap bahwa kebijakan dividen tidak berdampak apa-apa bagi nilai perusahaan. Jadi peningkatan atau penurunan dividen oleh perusahaan tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan. Jadi tinggal dampaknya. Yang kedua adalah bear in the hand theory. Jadi juga pendapat bahwa investor menyukai dividen karena kas tangan lebih bernilai daripada kekayaan dalam bentuk lain. Jadi bagi si dari investor lebih suka dividen karena mereka anggap kalau alasan perusahaan tidak berdividen karena dividen bisa digunakan untuk growth ke tahun depan, ya. Maka bagi investor tidak menguntungkan buat dia karena dia waktu uang juga, ya. Jadi mereka ingin dividen dibayarkan. Kalau dividen
tidak dibayarkan walaupun dari perusahaan kan mereka merasa dividen itu punya di hak dia, masih seperti burung terbang lah ya, seperti awang-awang ya. Kalau dividen residual ya. Jadi perusahaan tetapkan kebijakan dividen itu setelah semua investasi yang menguntungkan telah dibiayai oleh mereka. Habis dibiayai, sehingga yang terakhir dividen yang dibayarkan merupakan sisa residual setelah semua usulan investasi yang menunjukkan habis dibiayai. Jadi memang dividen itu dibayarkan karena tidak lagi peluang investasi yang dilihat oleh para manajer di luar. Jadi kalaupun ditanamkan itu lebih baik akan rugi, kemudian juga tidak menguntungkan bagi perusahaan. Jadi lebih baik dibayarkan kepada investor. Jadi seperti jelas tadi, kebijakan dividen tidak akan berdampak pada nilai perusahaan relevan dividen polisi itu. Investor dapat menciptakan aliran pendapatan apapun yang mereka inginkan yang menggunakan dividen buatan sendiri. Jadi kasus yang mereka dibuat bahawa kebijakan dividen tidak relevan, sehingga investor tidak memerlukan dividen untuk mengubah saham menjadi uang tunai, maka tidak akan harga tinggi untuk perusahaan yang dividen lebih tinggi. Ilustrasi bahwa dividen itu tidak relevan, misalnya pertimbangan sebuah perusahaan yang dapat membayar dividen sebesar 10.000 per tahun, itu masing-masing di 2 tahun ke depan, atau dapat membayar sekitar 9.000 tahun ini. Ya. Menginvestasikan kembali 1.000 lainnya ke dalam perusahaan. Jadi kemudian membayar 11.000 di tahun depan, jadi investor membutuhkan pengembalian 12%. Jadi kalau seandainya jadi dari hasil itu perusahaan bisa membayar kembali tahun depan 11.120. Ya, jadi bunga dari 10.000 membersihkan kembali dapat 11%. Bagi value yang konstan dividen 16.900. Kalau pakai value dengan investment sama aja 16.951. Jadi kalau dia terima dividen, maka pasar perusahaan sama 16.900. Kalau market value jika dia investment kan 16.900. Jika perusahaan akan mendapatkan return, maka tidak masalah apakah perusahaan tunggu dividen tidak. Ya. Jadi kebijakan dividen dan investasi hubungannya apa? Ini sesuatu asumsi yang mendasari hukuman ketidakrelevanan dividen adalah kebijakan investasi perusahaan ditetapkan sebelum dan tidak diubah oleh perubahan kebijakan dividen. Jadi tidak ada hubungannya itu. Ya. Jadi ada dividen, tidak dividen, perusahaan tetap investment, tetap investasi. Ya. Karena kebijakan investasi itu dibuat sebelum ada kebijakan dividen. Jadi perusahaan tidak lupa proyek NPV positif untuk meningkatkan dividen. Itu membayar dividen untuk pertama kalinya. Jadi dua kasih dividen dan stok dividen. Jadi ada dividen dibayarkan oleh perusahaan dengan cash atau saham, dividen saham. Dan untuk kebijakan dividen, kebijakan dividen stabil ya, stabil seperti itu yang reguler ya. Setiap tahunnya berarti tetap ya selama jauh waktu tertentu. Isu pendapatan per lembar saham tetapnya berfluktuasi. Dia punya kebijakan tetap. Ya. Ada kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal tambah dan jumlah ekstra tertentu. Ya.
Juga kebijakan ini menetapkan jumlah rupiah minimal dividen per lembar saham tiap tahunnya. Agar keuangan yang lebih baik, perusahaan akan membayarkan dividen ekstra di atas jumlah minimal tersebut. Ini biasa perusahaan-perusahaan yang memiliki kesehatan baik, ya, perusahaan yang tidak fluktuasi kinerjanya akan sulit juga seperti ini. Kebijakan dividen dengan menetapkan dividen payout ratio yang konstan. DPR, ya. Kalau DPR itu jumlah dividen per lembar, ya, yang diberikan setiap tahunnya akan berfluktuasi sesuai dengan perkembangan keuntungan itu yang diperoleh setiap tahun. Jadi DPR itu sebenarnya dividen bagi bagi laba ditahan, ya. Dibagi dengan income. Ya. Jadi kalau persentase, tetapkan persentase, biasanya tetap dividen diberikan DPR-nya 10%. 10%. Nah, kalau naik, ya dividen juga naik. Kalau turun, dividen juga turun. Lalu jadi dividen yang fleksibel. Jadi fleksibel itu kebijakan dividen yang terakhir adalah penetapan dividen payout ratio yang fleksibel, yang biasanya setiap tahun disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, prosedur dalam cash dividend itu, misal tanggal 5 Oktober, tanggal deklarasi. Deklarasi itu di mana direksi mengumumkan pembayaran dividen. Kemudian tanggal 1 November itu adalah dividend date. Dividen itu pembelian saham masih menerima dividen. Ya. Jadi kalau tanggal itu bisa 25 Oktober, 1 November sudah beli saham itu pasar modal. So masih tercatat sebagai pihak yang menerima dividen. Kemudian ex dividend date pada tanggal ini, kalau sudah beli saham, sudah termasuk daftar orang yang diberikan dividen oleh perusahaan. Ya, nanti pada tanggal pencatatan itu, sudah daftarnya. Daftar itulah pemegang saham sebelum tanggal 2 November. 2 November itu ada yang, bisa ada saham perusahaan itu dipegang oleh si A, saya jual ke si B, yang menerima itu si A dividen. Jadi tanggal pembayarannya. Ini tanggal penting ya, dividen. Jadi November itu 2 hari sebelum pencatatan dividen ya, di pasar modal. Itu sebelum 2 hari, 5 nggak dihitung ya. 3 hari. Ya. Nah, masa tanggal 2 itu terjadi perubahan kepemilikan, maka penelama masih berhak dividen. Karena batasnya itu adalah 1 November. Ya, 1 November nggak lagi tutup. Di 2 hari kerja sebelum tanggal pencatatan. Nah, jika Anda memilih saham pada setelah tanggal itu, Anda tidak akan menerima dividen. Nah, sesuai dengan teori ya, biasanya saham itu turun setelah tanggal pembayaran dividen. Sekitar jumlah sebesar jumlah dividen. Ya. Misalnya harga 10 ya. 0 itu tanggal di mana ex-date ya. Tanggal di mana dibayarkan ya. Tanggal di mana dicatat ya. Maka pada tanggal ini kalau harga saham 10 dibayarkan 1 ya. Maka harganya menjadi 9 setelah tanggal ini. Tanggal ex-date ini.
Jadi sebelum ex-date dividen itu itu di mana dividennya masih nol ya. Pada sebelum tanggal itu sebelum tanggal ex-date ini dividen nol. Jadi setelah on ex-date pada tanggal pada tanggal pencatatan itu harga jadi turun 9. Tapi besoknya dividen itu akan beberapa hari berikutnya dividen berubah lagi, harga saham berubah lagi. Tergantung tingkat efisiensi pasar. Nah, apakah kebijakan dividen itu ada masalah? Jadi value stock itu berdasarkan pada value expected future dividend. Jadi kalau seandainya harga dividen itu 3 tahun terakhir, investor bisa prediksi dividen di ke depan itu berapa per tahun. Ya. Karena nilai value usaha salah satu lah discounted dividen discounted modal. Ya. Ujian dividen itu mungkin nggak ada masalah karena keputusan untuk membayar dividen bersusun mempertahankan dana untuk investasi kembali di perusahaan. Jadi seperti tadi itu membayar dividen atau mempertahankan dana untuk investasi kembali itu nggak ada masalah gitu. Kenapa? Karena apakah perusahaan berdividen atau tidak, keputusan investasi kembali sudah ada. Ya. Bisa income-nya 1.000. Perusahaan memutuskan 9.000 untuk diinvestasikan 100 1.000 untuk dibayar dividen. Di satu hari jika perusahaan menginvestasikan kembali modal sekarang, itu akan menimbulkan growth bagi perusahaan dan dapat membayar dividen yang lebih tinggi di masa depan. Itu jadi kalau perusahaan nggak berdividen sekarang ya, maka dampaknya ke depan itu investasi kan misalnya dividen sekarang dibayarkan tidak jadi dibayarkan, investasikan berarti kan nambah kapasitas perusahaan ekspansi sehingga diharapkan akan menaikkan tingkat omset penjualan masa datang sehingga dividen bisa naik jadi growth. Nah, kenapa pembayaran dividen rendah itu bisa diinginkan oleh pihak pihak kepentingannya. Misal seorang individu tiket pajak penghasilan. Jadi kalau dia berdividen kan kena pajak. Pajak. Jadi kalau terlalu perusahaan kan kena pajak. Ini bisa meluas bisa menambah klaim legal dari pemegang saham terhadap perusahaan. Tapi kalau dividen dibagikan, klaim legal terhadap perusahaan turun, jadi sisi individu dikenai pajak dividen. Terkait dengan flotation cost, ini pembayaran yang rendah dapat mengurangi jual modal yang perlu ditingkatkan sehingga menurunkan biaya flotasi. Revenue restriction kontrak utang mungkin membatasi presentasi pendapatan yang dapat diberikan sebagai dividen. Itu alasan tiga alasan ini. Ya. Jadi pertama alasannya karena dari sisi pemegang saham, pemegang saham mengingin dividen besar-besar, karena dampaknya ke pajak juga. Yang kedua floating cost di sisi pemegang saham juga. Kalau perusahaan rendah, berarti kan dapat mengurangi jumlah modal yang perlu tingkatkan, menurunkan biaya flotasi. Dan pembatasan dividen sesuai dengan ketentuan berlaku. Nah, bisa juga perusahaan itu membayar dividen yang tinggi karena keinginan untuk current income. Individu yang membutuhkan current income itu para pensiunan. Pensiunan itu kalau dia pegang saham mungkin butuh cash terima setiap tahun. Di kelompok yang larang melanjutkan pokok wakaf dan donasi wakaf. Ya.
Kerana uncertainty resolution, tidak ada jaminan bahwa dividen masa depan yang lebih tinggi akan terwujud. Jadi makanya dah baru sekarang alasan kerana ke depan tu ada pertumbuhan perusahaan, dividen akan lebih tinggi kalau tak sekarang, itu buat mereka tu ada kepastian. Sehingga lebih cenderung ada dividen tinggi sekarang. Pajak pengecualian dividen untuk perusahaan. Besok lepas pajak tidak perlu khawatir tentang pelakuan perbedaan antara dividen dan capital gains. Kemudian dividen dan signal. Jadi ini terkait dengan asymmetric information di mana manager memiliki lebih banyak informasi tentang tingkat share kaitan perusahaan daripada investor. Jadi ada perubahan kebijakan dividen itu merupakan suatu penyampaian informasi. Misal kalau dividen naik, maka artinya manajemen percaya bahawa tindakan itu akan memberikan sustain pertumbuhan di masa datang. Dan ekspektasi terhadap curah ekonomi tinggi yang meningkatkan present value. Kurang signal bagi kesihatan perusahaan mengalami peningkatan. Jadi kalau lebih tinggi berarti ini bagus perusahaan. Dan kalau dividen turun nantinya ada implicit informasi di situ. Itu manajemen yakin itu dapat lagi mempertahankan tingkat dividen saat ini. Okay. Jadi ekspektasi lower dividen indefinitely menunjukkan penurunan present value. Jadi ekspektasi investor juga mengatakan perusahaan ini tingkat kinerja memburuk, dari segi keuangan, dan kemungkinan buat dividen naik itu mungkin bisa akan turun terus. Maka perusahaan nanti biasa membuat dividen lebih baik, sesaat dia dividen turun mesti ada masalah di tingkat kesehatan perusahaan. Itu kes dividen. Kurang stok dividen. Dividen adalah bentuk saham. Jadi perusahaan itu bisa mengumumkan bentuk cash atau saham. Misalnya diumumkan dividen per lembar 100 rupiah. Kalau saya megang 2 juta lembar, berarti 2 juta lembar, 2 juta kali 100 rupiah. Berarti 200 juta saya dapat dividen. Nah, sekarang apabila perusahaan itu memerlukan dana cash untuk investasi, atau lagi yang ada, atau terkait dengan memperkuat posisi pemegang saham yang lama, akan meningkatkan klaim legal terhadap perusahaan. Maka perusahaan mengumumkan akan bagi stok dividen. Stok dividen itu tidak merubah total ekuitas, demi mereklasifikasi yang dapat ditahan ke teknik kapital. Jadi contohnya misalnya kalau perusahaan mendeklar bahasanya akan memberikan 10% stok dividen. Artinya 10% di jumlah lembar saham beredar. Kalau masih ada 100 juta lembar, berarti stok dividen ini dibagi 10% di 100 juta lembar, dapat 10 juta lembar. Kalau saya memiliki saham perusahaan itu ada 1 juta lembar, maka saya dapat stok dividen 10% dari 1 juta lembar, itu 100.000 lembar. Itu 100.000 lembar saham perusahaan itu saya akan peroleh. Dia meningkatkan kepemilikan saya di perusahaan itu. Nah, dia kebetulan ada dividen besar itu antara 20 sampai 25. Kalau kecil kurang di 20 sampai 25. 25 itu 20. Kita lihat stok dividennya. Misalnya Abadi memiliki struktur modal sebagai berikut.
Saham biasa nominalnya 1.000. Itu beredar 3 juta lembar. Saham biasa beredar 3 miliar. Capital surplus ya. Capital surplus sama dengan apa? Capital apa? Premium share ya, premium share. Jadi selisih antara harga jual perdana dengan nominalnya. Di sini 1,5 miliar. Retained earning 7,5 miliar. Di modal sini tambahkannya 3M tambah 1M 4,5 miliar. Ya. Ditambah 7,5. Ini 12 miliar totalnya. Itu modal sini itu total di 3M tambah 1,5M tambah 7,5M. Dapat 12 juta, 12 miliar. Kalau dividen dideklar 10% ya. Harga pasar waktu itu Rp4.000. Maka nanti perusahaan itu memberikan saham baru. Jadi saham baru 10% dari itu, dari jumlah lembar beredar di 3 juta lembar. Di berapa juta dividen? 10% kali 3 juta lembar sama dengan 30.000 lembar ya. Lembar. Ya, saham pasar itu 4.000 ya. 4.000. Berarti kan ada capital surplus 4.000 dikurang 1.000. Kan per lembar nominal 1.000. 4.000 dikurang 1.000. Nanti dikali 30.000 lembar. Jadi tadi ada perubahan dari laba bertahan ke modal store. Ini tambahnya berapa? 300.000 ya. 300.000. Oh ya, 300.000, bukan 30.000, 300.000. Langsung dividen, harganya sama harga karena 4.000 ya, harga sampai itu. Langsung dividen itu totalnya nilainya 4.000 kali 3.000 dapat 1,2 miliar. Jadi ada transfer dari bertahan ke saham biasa sama kapital surplus ya. Ini modal saham tidak berubah, 300.000 kali 1.000 dapat 300.000 totalnya. Jadi tambahnya saham biasa itu tadinya 3.000 ya. Kemudian ditambah dengan nominal dari stok dividen 300.000, jadi 3,3 juta rupiah. Udah surplusnya tadinya 1,5 miliar ditambah dengan apa? Tambah dengan 4.000 dikurang 1.000 kali 300.000 lembar. Ya. Dapatnya berapa itu? Dapatnya ini. Ya. Bisa saya itu. Ini dapatnya. Tadi berapa? Tadi 3 juta ya. 3 juta. Oke. 3 juta ya. 3 juta. Apa? 300 juta. 100 juta itulah. Nah, 100 juta itu stok dividen ya, yang nominalnya. Lalu surplusnya lah. Jadi berapa tadinya? Itu 1,5 miliar ya. 1 miliar. 1 miliar. Apa dengan ini? Apa dengan pengalian apa? 4.000, 3.000 ya, 3.000 kali dengan berapa? Kali dengan ini jumlah stok dividennya berapa? Stok dividen juga berapa? 10% juga jangan beredar ya. Itulah 300.000 ya. 300.000. Bentar ya.
Di rupiah. 3.000 ya. 3.000 dapatnya berapa? Dapatnya sebentar. Sebentar. Ini berapa? Clue sih. Ini kok sama sini ya. Ini saham biasa 3 juta tambah kita tambah dengan 300. Nah, ya. Nah, ini udah oke. Nah ini nih. Ini sama dengan 33.600.000. Jadi sisi berapa itu? Sisi 900.000 ya. 100 juta sih, 900 juta. Jadi di mana dari apa timbul dari ini? Dari ini. Posisi ini. Posisi ini. Jabatan 6 juta. 6 juta, tadi jabatan berapa? Jabatan adalah 7.500.000 ya. 7.500 ya. 1 miliar ya sih. Angkatnya 1 miliar ya. Dikurang dengan dividen, stok dividen itu. Stok dividen berapa? Ya, nominal 300 juta tambah premium 900 ini berapa? 1,2 ya. 1,2. Ini berubah struktur ya. Jadi stok dividen itu akan merubah struktur dari likuiditas perusahaan itu. Ya. Ini tadinya modal sendiri enggak berpengaruh, tetap 12 itu kan. Tetap 12 miliar ya, 12 miliar ini. Miliar ini saya kasih bacakan sini. Nah, ini 3 juta. Ini 9 miliar sorry. 9 miliar ya. Ini di ya, ini pertimbangan di atas ini. Tetap nggak berubah ya, nggak berubah total EP dividen, cuma merubah strukturnya. Tadinya apa tadinya saham biasa nominal 3 miliar, sekarang jadi 3,3 miliar ya. Ini. Ya. Enggak ada angkanya. Jadi pertanyaan nanti timbul, kenapa pemegang saham itu mau dibayar dengan stok dividen? Karena klaim legalitas terhadap perusahaan naik ya. Tadi klaim berapa? 3 miliar tambah 100 miliar, 400 miliar. Kalau boleh tahu itu bukan klaim dari rekan pemegang saham, karena 100 miliar itu bisa dipakai untuk investasi dan sebagainya. Ya. Yang klaim legalnya ya 400 miliar. Jadi kalau laba tadi kan hak perusahaan mengumpulkan laba ya.
nanti ada persetujuan dengan manajemen, bisa bagi dividen berapa persen di situ dari 1,5 miliar laba bertahan ini. Nah, kalau perusahaan likuidasi ya hak dari pemegang saham itu adalah 4,5 miliar selaikan. Kalau jadi dividen, misalnya dividen lembar selembar 3.000, maka akan meningkatkan dividen bagi pemegang saham karena jumlah lembar dipegang oleh pemegang saham itu meningkat ya. Tadinya jumlah lembarnya lah 3 juta lembar, sekarang jadi 3,3 juta lembar, meningkat 300.000 lembar. Jadi voting suara juga meningkat ya, voting suara. Jadi cuma 3 juta voting suara, sekarang 3,3 juta voting suara. Tersebut sudah meningkat ya. Jadi dividen itu meningkat jumlah lembar saham beredar. Sehingga laba per lembar EPS akan menurun. Nah, jadi kalau misalnya untuk dividen itu dengan asumsi laba tidak berubah, maka EPS akan turun secara proporsional. Jadi lembar saham bertambah, EPS berkurang. Sehingga proporsi keuntungan tetap tidak berubah atau ini perubahannya. Jadi hak suaranya bertambah, tapi secara EPS-nya tidak berkurang berarti. Umumnya perusahaan memutuskan untuk membagikan stok dividen karena mereka memerlukan dana tersebut dan tidak ingin mengecewakan pemegang saham. Ya. Jadi ini stok dividen itu salah satu kebijakan dividen secara implisit. Artinya perusahaan tidak mengeluarkan cash, ya, tidak mengeluarkan cash ya. Tapi pemegang saham merasa jumlah lembar saham bertambah. Pertama itu mereka anggap sebagai dividen. Tadinya 3 juta lembar, sekarang jadi 3,3 juta lembar, nambah 300.000 lembar. Bagi mereka itu sesuatu yang menambah investasi dia. Memang stok dividen itu stok dividen itu kan menyebabkan saham turun, stok dividen turun karena EPS juga turun. Tapi nanti kalau lepas kinerja perusahaan naik, dia meningkat itu, naik lagi. Atau ada pemegang saham baru yang masuk ke perusahaan. Biasa kita strategi perusahaan dengan manajemen dengan pemegang lama sebelum mulai isu, dia stok dividen dulu, stok dividen. Kenapa? Karena beritaan, misalnya contoh ini. Nah, kalau posisi sekarang dia mungkin terbitkan saham baru, kejual saham baru di pasar modal. Maka harus ingat, laba beritaan 7,5 miliar itu kan hak dari pemegang saham lama. Kalau tidak berubah strukturnya, tidak lakukan stok dividen, maka begitu pemegang saham baru masuk ya, dia sudah berhak 7,5 miliar itu. Kalau pembagian dapat juga. Tapi dengan misalnya 7,5 miliar itu semuanya dijadikan stok dividen. Nah, itu sehingga stok dividen perusahaan naik ya. Tapi yang persen memang turun. Harga saham turun sedikit. Tapi kalau tidak, asuransi kan naik. Jadi misalnya contoh gini lah, misal sebelum perusahaan itu ada isu, dia menambah 100.000 saham baru. Maka dia stop dividen dulu. Tadinya jumlah lembar saham itu 5 juta ya. Trading itu dimasukkan ke modal store, modal store dividen, ya, sehingga menambah jumlah saham beredar 5 juta jadi 6 juta contoh aja. 6 juta. Kalau masuk pemegang saham baru 300.000 ya, sejuta, maka kan jadi 7 juta kan, 7 juta. Jadi porsi berapa? Porsi yang selama itulah 6/7. Kalau nggak dilakukan stok dividen berarti berapa? 5/6. 5/6. Ya. Ini kan 6/7. Lebih tinggi 6/7 sama 5/6. Lebih tinggi 6/7 ya, daripada 5/6 ya. Porsi pemegang saham lama. Itu yang menyebabkan lakukan stok dividen.
Ini hasil UPS dengan pemegang saham dengan manajemennya. Kemudian stock repurchase. Ini satu alternatif juga untuk dividen, cash dividen. Stock repurchase itu perusahaan menaik kembali saham beredar. Ya. Itu disebut dia treasury share. Treasury share. Jadi perusahaan membeli kembali kepada saham yang dikuasai oleh pemegang saham. Ya. Jadi pada saat tender offer itu perusahaan nyatakan harga beli dan jumlah saham yang diinginkan. Biasa harga belinya itu di atas harga pasar sudah pasti. Ya. Dia mau buyback itu misalnya pada saham 5 juta, dia beli 1 juta. Ya. Ya. Jadi dia beli stok itu di pasar terbuka ya. Di saham beredar ya, pasar terbuka. Jadi dengan buyback sini kepemilikan saham turun kepemilikannya. Ya. Saham turun, dia terima cash. Ya. Tapi kalau turun itu menyebabkan ke depan itu pemegang saham menyatakan akan terjadi kue pembayaran dividen lebih besar di tahun depan ya untuk pemegang saham. Jadi ini sesuatu kita relevan pekerjaan dividen, tidak ada pajak atau tidak sempurna lain. Jadi ini kan tidak kenakan pajak ya. Kan mengembalikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Ya. Kalau jumlah uang itu dividen dia kena pajak. Ya. Di pertimbangan dunia nyata, purchase saham memungkinkan investor untuk memutuskan apakah mereka menginginkan ruska saat ini dan konsekuensi pajak terkait. Jadi tergantung dari pemegang sahamnya itu kan opsi dari dipaksa. Ya. Mengingat struktur pajak dari perusahaan, pembelian kembali mungkin lebih ringan oleh opsi yang disediakan pemegang saham. Nah, kantor pajak di Amerika itu mengakui hal ini dan tidak akan mengizinkan pembelian kembali saham dengan tujuan. Jadi kalau pembelian kembali itu dengan tujuan untuk menghindari pajak ya, bagi investor ya, itu dilarang. Ya. Lihat alasan kenapa, alasan dia menaik kembali saham, alasan kena pajak itu nggak boleh. Apa konten informasi yang muncul dari stock repurchase itu? Jadi ada sinyal positif bahwa manajemen percaya bahwa harga saat ini rendah, ya. Sehingga ditarik sahamnya. Kalau harga saham di pasar kondisi tinggi, si manajemen kan masih material information tuh, dia tahu sebenarnya harga saham itu nggak setinggi itu. Jadi harga saham itu, misal di pasar itu harga saham 1.500 per lembar. Jadi manajemen tahu fundamental perusahaan nggak 1.500. 1000-an misalnya, berarti perusahaan akan berselisih. Tapi kalau saham 1.500 di pasar ya, pada ringnya fundamentalnya 2.000, berarti perusahaan terselisih dan menggunakan harga 1.600. Ya. Pasti mau kan tentang saham. Tapi biasa harga saham rendah itu biasa dalam investor itu, investasi pasar modal. Pada saat harga rendah yang sudah maksimal, kemungkinan bisa naik lagi, bisa seperti itu. Ya. Jadi turnover menginginkan sinyal lebih positif lagi daripada pembelian kembali pasar terbuka. Ya. Karena perlu sebesar harga tertentu. Ya.
Harga saham sering meningkat karena ketika pembelian kembali diumumkan. Ya. Kenapa meningkat harga saham? Karena biasanya melihat kalau ada terregister itu, berarti saham-saham di pasar pasti mengalami penurunan. Maka kalau dengan semudahnya langsung dibeli, ya, meningkat harganya. Ini contoh misal PT Abadi adalah perusahaan bergerak di bidang industri. Manufaktur yang memproduksi produk-produk perlengkapan busana wanita dan pria. Pada tahun 2005 memperoleh laba sebesar 550 juta. Dari jumlah ini 50% dari jumlah tersebut dibagikan kepada para pemegang saham bentuk pembelian kembali saham. Ya. Jadi 50% itu dibagikan cashnya dalam bentuk pembelian kembali saham, ya, bukan bentuk dividen. Ya, dividen. Kalau dividen kan tidak ada pengurangan saham jadi perusahaan, ya. Tapi mengurangi jumlah saham perusahaan. Dua saham beredar saat ini adalah 1,1 juta lembar. Harga pasar 2.500 per lembar. Manajer keuangan saat ini menawarkan pada mereka mau menjual kembali sahamnya. Itu 2.050. Dia selalu melakukan cash dividend 250 per lembar saham. Ya. Kenapa? Karena harga saham kan 2.500. Ya. Tapi perusahaan narik sahamnya harga 2750. Yang selisih itu adalah 250 itu sebagai cash dividend. Ya. Jadi artinya perusahaan bercash dividend terakhir pada pemegang saham kalau dia mau ditarik gitu. Apa dia nggak bakal terima lagi, sudah sahamnya berkurang kan, kurang. Ya. Jadi itulah berapa laba per saham, earning per share, dan price earning ratio. Harga saham dibagi dengan earning sebelum kebijakan pembelian kembali saham, sebelum kebijakan pembelian saham kembali. Dan laba per saham setelah kebijakan pembelian kembali saham itu. Jadi sebelum setelah. Harga saham setelah kebijakan pembelian kembali saham dengan asumsi price earning ratio konstan. Ya. Harga saham. Jadi price earning ratio itu ya, adalah harga di pasar bagi dengan earning. Kalau price ratio-nya tetap, ya, maka kita mutatik P dengan E itu. Ini jawabnya, misal diketahui earning after tax 550 juta ini. 550 juta. Ya. Kemudian payout ratio berarti 50%. 50% jumlah itu diberikan dividen, berarti berapa itu? 550 juta. Separuh kan 225 juta. Ya. Ratio 20%. Ini sebelum ada tulis register, ya. Kalau register 1,1 juta. Harga saham 2.500 per lembar. Tulis di stok, ya. Tulis register, ya. Ditawarin harga 2.750. Jadi seolah bagi pemegang saham, wah ini dia membayar 2.750, berarti 250 adalah dividen dong. Tapi dividen terakhir bagi pemegang saham. Kan tahun depan tidak terima lagi, udah ditarik saham. Nah, sekarang sebelum kebijakan pembelian saham, EPS berapa? Earning per share. Ini 5.500, ya. Ini berapa? 50 juta. Bagi 1,1 juta dapat 500 per lembar. Jadi earning dibagi jumlah lembar saham beredar. 50 juta bagi 1,1 juta ini. Ini diketahui.
Ya. Kemudian pernya, price earning ratio-nya. Ya. Jadi kalau per itu ini, saya cari ini, mungkin di sini, ya. Per dengan price bagi dengan earning per lembar, ya. Per lembar. Ya. Itu. Nah, paling tetap berapa? Price earning ratio, ya. Harga per EPS, ya, per lembar saham, ya. Ya. Itu kita lihat ya. Jadi pernya tetap, ya. Per berapa itu? Sebelum kebijakan dividen, kemudian saham, pernya berapa? Itu 2.500 bagi 500, ya. Kalau earning after tax 550 juta, kan saham berdasar kan 1,1 juta. Berarti per lembar saham berapa? Earning per lembar EPS. EPS adalah 500 nih kan. 500, ya. Jadi harganya 2.500, berarti 2.500 bagi 500. Ya. Harganya 500, ya. Apa harga 2.500 nih. Dibagi EPS-nya 500 seperti 5. Jadi artinya harga sekarang itu berapa? 5 kali dari laba per lembar saham, ya. Price earning ratio, ya. Itu. Nah, sekarang setelah kebijakan pembelian kembali saham, ya, ini after take-nya untuk telusuri stoknya. Kan di apa telusuri saja itulah separuh kan. 275, separuh earning after take itu digunakan untuk telusuri sel, untuk dividen. Ada 75 juta. Bila saya mendapat tadi dari jumlah itu dah 275 dibagi, baru 75 juta nih duitnya, ya. 275 juta dibagi dengan 2.350. Kalau 250 dia mengeluarkan 2.350 kan, sehingga dia akan menangkan harga saham per lembar itu 100.000. Kalau sampai 100.000 lembar saham akan ditarik, ya. Ditarik 100.000 lembar, ya. Ini 100.000 lembar masih bisa ditarik, ya. Ya. Satu jumlah rupiahnya 100.000 lembar dikali 2.750 dapat 205 juta. Ya. Gitu. Nah, ini persen jadi berapa setelah ada telusuri sel itu? Itu 550 juta, ya. Bagi 1 juta kan, 50 lembar, ya. Kalau tadi berapa? Tadi investornya 500 per lembar. Kemudian tarik 100.000, tinggal 1 juta. Kan 1,1 juta tarik 100.000 tinggal 1 juta kan. Sehingga RPS-nya jadi naik 550. Jadi earning per share naik, ya. Ya, earning per share naik. Potensi share. Ya. Beda sama apa stock dividen. Stock dividen itu earning per share turun, ya. Tapi ini dengan telusuri share earning per share naik. Kenapa naik? Karena jumlah lembar saham berkurang. Kalau stock dividen jumlah lembar saham bertambah. Jadi tidak mengalami perubahan. Earning per share naik, sehingga meningkatkan harga saham itu naik.
Sehingga harga saham kalau dikali PS 5 kali 550 berarti 25 sama tadi. Ya. Per-nya berapa? Per-nya 5 ya. 5 dikali PS-nya 550 kan 50 nih. Jadi 25. Maka datang 25 di situ. Ya. Kalau balik aja itu. Jadi kesimpulannya Pak, dengan penaikan kembali saham itu jumlah rupiah yang dikeluarkan sama dengan jumlah dividen yang akan dibayarkan. Ya. Itu. Yang kedua lah jumlah saham yang ditarik kembali itu menyebabkan EPS-nya jadi naik, jadi 500 berlambah jadi 550. Kenapa? Karena jumlah lembar saham beredar berkurang di 1,1 juta jadi 1 juta, jadi 550 ya. Harga saham jadi meningkat di harga sahamnya di 2.500 ya. Dan harga saham jadi 2.700 ya. Jadi meningkat harga saham. Kalau stok dividen menurunkan harga saham karena EPS turun. Dan jumlah saham beredar makin banyak, EPS turun. Ya. Stock split apa? Stock split itu biasa perusahaan sesuatu dari kebijakan dividen juga ya. Secara implisit ya. Tadi kebijakan dividen itu ada cash dividen, stock dividen, kemudian ada treasury share, dengan 4 stock dividen, stock split ya. Split. Ya. Kalau di akuntansi stock dividen itu ada 2, cash dividen sama stock dividen. Cash dividen sama stock dividen. Tapi kalau di keuangan stock dividen itu ada 4. Dividen itu ada 4 jenis kebijakan. Yang 2 kebijakan terakhir ini itu implisit adanya dividen situ. Akuntansi nggak ngakui itu sebagai kebijakan dividen. Ya. Tapi di keuangan itu ngakui kebijakan dividen. Kalau stok dividen, kebijakan dividen akan meningkatkan jumlah lembar saham beredar. Ya. Itu menurunkan EPS, harga saham turun. Tapi kalau repurchase stok ya, itu akan menurunkan jumlah lembar saham beredar sehingga earning per share naik, harga saham meningkat. Jadi stok dividen repurchase itu terbalik nih, dampak terbalik. Dan stock split itu apa? Stock split itu urusan itu pemecahan Pak, pemecahan. Dia pecah ya. Pecah saham 1 jadi 3, 1 di 4, 1 di 5 ya. Itu pecah. Sehingga harga saham per lembar jadi turun. Ya. Investor jadi turun juga karena jumlah saham beredar jadi meningkat kan. Ini persen turun, kemudian juga harga saham turun. Itu mirip dampak seperti stok dividen. Dividen kan itu. Dividen terbalik. Dividen saham beredar bertambah, EPS turun karena jumlah saham beredar bertambah. Split mirip, sama seperti itu. Ya. Cuma kalau stock split kan merata semua dapat. Kalau yang stock dividen itu merata juga sama sih. Ya. Beda sisinya aja. Jadi stock split itu esensial itu sama dengan stock dividen ya. Sama sebenarnya. Cuman esensial sama dengan stock dividen. Tapi sisi yang mengalami perubahan itu bedanya apa? Kalau dia stok dividen itu jumlah lembar saham meningkat. Ya. Labalitanya turun ya, labalitan turun. Tapi stock split jumlah saham beredar meningkat ya. Tapi kalau stok dividen jumlah saham meningkat dan jumlah kapital juga naik ya. Rate earning turun. Kalau yang stock split jumlah saham beredar naik ya.
Tapi retained earning nggak berubah. Itu. Ini berubah. Ya. Berubah. Jadi dan paying capital yang berubah, sahamnya bertambah, paying capital nggak berubah, retained earning nggak berubah. Ya. Jadi stabil. Cuma nomor sahamnya berubah. Kalau stock dividen kan, stock dividen sahamnya berubah. Ya. Stock dividen itu saham berubah, retained earning berubah. Ya. Tapi kalau repurchase pada stock split yang berubah itu hanya nomor saham beredar, ya. Stock dividen laba-laba berubah, laba-laba. Ya. Mungkin saya itu ya. Mungkin nanti saya simpulkannya. Ya. Jadi stock split sama ya dengan stock dividen. Kecuali referensi dari rasio ya, saya contoh ya. 2 for 1, 2 for 1, 2 for 1 itu 1 jadi 2. Itu stock split sama seperti 100% stock dividen. Kalau stock dividen kan kalau sahamnya 1 juta, dia bagi dividen 1 juta, saya sahamnya jadi 2 lipat ya. Tapi yang berubah rasionya, berubah kalau dia stock dividen ya, tadi itu retained earning naik ke atas, jadi berkurang, paying capital bertambah. Tapi kalau stock split, paying capital nggak bertambah, retained earning tidak berubah jumlah lembar saham beredar. Jadi stock price itu diturun ya, mengalami penaikan ketika stock split. Harga saham pasti mengalami penurunan. Ya. Jadi penjelasan umumnya untuk stock split ini lah, ada return price terhadap more desirable trading range. Ya. Stock split. Ini misal contoh ya, PT Abadi menentukan stock split dari 1 jadi 2 saham. Komposisi modal sendiri perusahaan sebagai berikut. Ini sebelum melakukan stock split ya. Ini nominal ya. Ini sama kata tadi contohnya. Tengok tadi contohnya. Ini stock split tadi kan stock dividen ya. Lalu purchase stock ini bersama stock dividennya, ini stock split ya. Nah, setelah stock split, komposisi modal jadi begini, kan setelah stock split, itu jumlah itu sama aja, jumlah kelompok sama-sama biasa ya, tetap sama seperti 3 juta, cuman jumlah lembar saham beredar jadi berapa? Ya, dari 600 jadi 1,2 juta lembar, di 600.000 jadi 1,2 juta lembar, dan saham lembar jadi 5.000 jadi 1.500. So, di sini sama, kita sebut sama, perbaikan sama, sini sama. Gitu. Jadi setelah stock split, nilai saham menjadi setengah dari 5.000, 2.500 lembar. Untuk investor yang semula memiliki 100 lembar saham, setelah stock split jadi 2 kali lipatnya, 2 kali 100, 200 lembar. Ini total nilai perubahan, kalau ekspor berubah, saya tidak ada keuntungan ekonomi oleh stock split, tapi voting hak suara naik. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan di Indonesia ya, sebelum mereka isu dia stock split dulu, supaya hak suara di pemegang saham lama naik dibandingkan hak suara pemegang saham baru. Tapi agak lama, biasa stock split itu walaupun harga turun, nanti berapa ribu ini naik lagi misalnya. Masa naik itulah adalah melakukan menjual saham baru di mana kepemilikan saham lama meningkat ya. Jadi tidak ada pendistribusian cash dalam bentuk ini. Mengakibatkan jumlah lembar saham beredar meningkat, total modal sendiri tidak berubah, hanya komposisi yang berubah. Ya. Nah, ini ada beberapa rasio yang penting kamu ketahui terkait dengan dividen policy ini. Ya. Jadi dividen yield itu ukuran digunakan untuk nilai kinerja saham. Dividen yield. Ya. Jadi misal PT Abadi tahun 2011 membayar dividen
interim sebanyak 1 kali sebesar berapa? Sebesar berapa ni? Sebesar RM110 per saham yang tidak membayar dividen final. Harga saham abadi ni. Ini singkatan di pasar modal. Maksudnya itu abadi. Abadi. Yes. Jadi harga saham abadi pada penutupan 2011 itulah 2.800 ya. Berapa besar dividen yieldnya? Yield itu sama dengan ini. Dividen yield disingkat dengan DY. DPS dividen per share bagi harga saham. Ya. Jadi dividen per lembar saham per saham ya. Kalau dividen itu satu kali sebanyak 110 ya, 110 bagi harga pasar dapat 0,392. Ini yang dividen yield. Ya. Dividen yield itulah kalau dia efektif dividen sama kalau tax yield ya. Efektif rate, efektif dividen. Jadi dividen yield itu jumlah dividen yang dibayar per lembar saham bagi harga saham per lembar. Jadi satu lembar saham itu dividennya berapa? 0,0392. Itu maksudnya. Ini satu lembar saham itu 0,0392 ya kali. Kalau harga saham 2.800 kali 0,0392 itulah dividen per sahamnya. Ya. Jadi kalau dividen yield meningkat berarti bagus perusahaan. Ya. Ini bagus. Kalau turun berarti jelek. Ya. Dividen yield itu untuk mengukur kinerja saham perusahaan. Ini sungguh besar dividen yield itu semakin menarik bagi investor. Ya. Kenapa? Karena yield dividen sekian kali dari harga saham per lembar. Jadi dividen per lembar sekian kali harga saham. Kalau kalinya misalnya ini 0,05 kali berarti bagus itu meningkat. Ya. Kalau dividen rasio DPR, DPR itu bukan perwakilan rakyat ya. Di DPR itulah dividen per rasio. Singkat DPR, singkat DPR ya. DPR di selatan keuangan ya. DPR, jadi DPR itu bukan perwakilan rakyat ya. Misalnya perusahaan ini tahun 2000 membayar dividen yang pas 1 juta ya. Kalau bersih boleh saat itu semua berdua, jadi 2, bapak 2 berapa? 90 juta. Sampai akhir tahun tersebut jumlah saham beredar 378 juta saham. Harga penutupan saham 1450. Maka berapakah besarnya DPR? DPR ya. DPR dividen per rasio ya. Jadi jumlah dividen dibagi earning ya. Jadi ini DPR itu DPR sama dengan dividen bagi earning per lembar. Ini kalau sini
Dan ini FS DPR ini salah satu ukuran dari investor juga melihat apakah perusahaan itu bagus atau tidak. Jadi kalau FPS-nya naik, maka DPR-nya turun. Ya. Kalau dividen per share tidak berubah. Ya. Nah, cari gimana? Bikin rumus tadi aja. Ya. DPS ini juga DPS ini. Dividen per lembar saham itu DPS-nya. DPS itu juga DPS-nya. Ini sama dengan DPS. Ini ya. Okay. DPS ke DPS ya. Ini DPR sama dengan DPS. Kalau DPS total dividen per total saham. Jadi kalau DPS ini after tax total saham beredar. Sekarang dari contoh itu ya, kalau di DPR di Bursa Efek itu rata 0,0 sampai 25% DPR besar dan terakhir itu. Dan dari contoh di atas itu DPS-nya dapat berapa? Ini 2 kali. Sekali aja. Jadi DPS adalah 15 juta ini kan dari apa? Total dividen kan dibagi total saham beredar. Jadi dividen per share itu Rp40 per lembar saham. Jadi kalau EPS earning after tax 92776 tadi dibagi dengan total saham beredar 78 dapat 245 per saham. Dan kalau DPR-nya dividen payout ratio ya, dividen payout ratio itu DPS bagi PS, DPS-nya per lembar, ini DPR-nya per lembar juga ya, dividen payout ratio per lembar, jadi 40 bagi 245 dapat 16,3%. Jadi ini kalau sudah baca gampang ya, tapi kalau lupa bingung juga ya soal ini, itu gampang nih. Terus soal dibuat di soal sini ya, sudah masih bingung kan. Yield, DPR rasio, gitu. Ya ada pertanyaan sampai sini. Materi sudah habis nih. Ya. Nah, thank you aja. Pertanyaan? Pertanyaan nggak ada pertanyaan saya Bapak Ibu ya? Pak, saya Pak. Silakan. Pak, untuk yang split stock itu splitnya itu memang setengah gitu ya Pak, setengah-setengah gitu. Stock split Pak ya? Iya. Stock split itu tergantung kebijakan perusahaan Pak. Ada yang 1 jadi 3, 1 jadi 4, 1 jadi 2 ini. Kalau yang tadi di soal itu berarti di split setengah. Iya setengah. Jadi yang 1 jadi 2 itu bukan setengah, 2 kali lipat jadinya. Oh, tapi split jadi 2 kali lipat. Oh.
kalau sudah punya, misal Bapak punya sahamnya 1 juta lembar. Kalau ada kebijakan stock split, berarti saham Bapak itu jadi berapa tadi? 1 juta, 2 juta lembar. Tapi total investasi kapital Bapak di perusahaan itu nggak berubah. Cuma berubah, lembar sahamnya berubah, harga per lembar sahamnya jadi turun separuh, Pak. Turun separuh. Ya. Misal contoh, tadinya Bapak ada 1 juta lembar ya. Harga per lembarnya 1.000 ya. Bapak kan memiliki berapa? 1.000 kali 1 juta berapa investasi? Nominal. Jadi 1 juta kali 1.000 1 M ya, 1 M. Kalau split ini 1 jadi 2, uang apa 1 M di perusahaan itu nggak nambah. Cuman jumlah lembarnya nambah jadi 2 juta. 2 juta sehingga harga saham per lembar turun jadi 500. Itu Pak. Ya, Pak, satu lagi. Ya. Kalau yang dividend yield itu kan tadi semakin besar semakin baik ya Pak, yang dividend yield. Oh iya benar. Itu besarnya seperti apa ya Pak? Itu kan tadi nilainya 0,03 dan dicontohkan berarti 0,5 semakin baik. Itu sebenarnya maksimalnya di berapa ini untuk nilai ini? Ini kan. Jadi gini ya. Misal di tahun lalu 0,09, dia itu sekarang 0,04, berarti kan besar Pak, naik, jadi kenaikan kinerja. Nah, masing-masing perusahaan itu dividen itu beda-beda, tidak sama. Ya. Jadi kalau dibandingkan misalnya industri DIY-nya itulah misalnya 0,1 ya, 0,1. Jadi perusahaan itu 0,05, berarti perusahaan itu lebih rendah dia. Jadi industri sama, tapi D-nya di bawah rata-rata industri gitu. Ya. Itu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Misalnya di sekarang itu dapat 0,05, sebelumnya 0,04, berarti naik gitu Pak. Jadi pembanding itu di tahun sebelumnya di rata industri ya, itu pembandingnya. Itu Pak. Iya. Terus yang terakhir Pak, yang bisa di slide yang pembelian saham kembali itu Pak, yang tadi. Iya. Repurchase itu ya. Ya, repurchase. Iya, repurchase. Di contoh perhitungannya. Oh ini. Ya. Yang hasil hitungannya. Iya. Nah itu yang EAT untuk treasury stock setengah kali 550, setengahnya itu dari mana ya Pak? Yang mana Pak? Yang more B, A, B, yang B. Yang B yang setengah kali. Ya. Jadi ini Pak, ini kan ada dua nih kondisi sebelum kebijakan pembelian saham dan setelah kebijakan pembelian saham ya. Nah, earning after tax untuk treasury share itu, after tax ya, itu kan sama dengan setengah dari 550 ya. Ini kan payout ratio-nya 50% Pak, payout ratio-nya. Dilihat dari payout ratio-nya ya Pak? 50% ya. Jadi setengah dari 550 ya. Jadi sehingga dapatnya 275 ya. Ini after tax ya. Itu. Ini bukan ini after tax ini terkait dengan ini Pak, dengan dividen nih Pak, dividen. Ya. Ini ini after tax ini after tax-nya ini Pak laba ya, laba. Jadi kalau untuk treasury stock ya, itu setengah dari 10 kan 275. Jadi maksudnya gini, kan harganya 2.500 Pak ya, harga saham sekarang. Tapi perusahaan mau beli 2.750. Selisih berapa itu Pak? Selisih berapa? 250. 250 ya, 250. 250 itu seolah bagi pemegang saham itu seperti dividen. Itu maksudnya. Ya. Nah, sehingga perusahaan itu ya dia kan membagikan berapa? Separuh kan? Separuh itu dia kembalikan, dibeli kembali ya separuh di situ. Ya.
Sehingga dengan Aftertech terus restock itu separuh 550 jadi 75. Jumlah saham dapat ditarik kembali lah dari 275 juta itu dia tarik sahamnya berapa lembar 75 itu. Jadi gini Pak, maksudnya gini. Jadi dia kan dividen dibayarkan itulah separuh kan. Jadi ini dividen dibayarkan maksudnya Pak ya. Jadi separuh jadi 275 dividen. Kalau dia nggak tarik kembali dibayar dividen 275 juta saham, 275 juta uang dibayarkan untuk dividen. Ya. Nah 275 juta itu dipakai untuk narik saham kembali di bursa. Dapatnya 100.000 lembar. 275 juta dibagi 275. Kita kan beli 250 Pak. Ini berapa ribu yang harus ditarik? 100.000. Ya 1.000. Ini nanti dikasih tahu dia akan tarik saham beredar sebanyak 100.000 lembar ya. Harga 25 juta ya. Nah, sehingga dengan demikian ya, anniversary lah 550 juta dibagi 1 juta dapat 550 lembar. 210 itu dari earning after tax ya. Bagi 1 juta. Kenapa 1 juta? Tadi kan 1,1 juta. 100.000 udah tarik tinggal 1 juta. Saya anniversary diturun. Jadi pendidikan kembali saham itu ya. Kembali saham itu jumlah lembar saham itu berkurang. Jumlah saham berkurang. Yang kedua kalau berkurang kan jumlah laba per lembar saham juga akibatnya naik kan, itu pembagi udah naik. Itu maksudnya. Ya. Harga saham naik harga saham. Harga saham karena per kali EPS kalau pernya 5 kali, pernya itu 5 kali atas itu. Per standing ratio 5 kali dikali dengan earning per share-nya 550. Di 2010 sama kayak tadi. Itu maksudnya Pak. Halo? Iya Pak. Ya. Ini tadi ini soalnya walaupun sederhana kalau ujian ini kan mumet juga Pak, nggak tahu Pak ya. Nggak tahu. Ya. Ada lagi pertanyaan lain? Pak, Ya. Pak, nanya, Pak. Ya. Nyambung Pak terkait stock split tadi Pak. Iya. Itu perusahaan pertimbangannya apa ya Pak melakukan stock split itu? Apakah karena harganya sudah terlalu tinggi sehingga investor itu tidak berminat untuk beli atau bagaimana Pak? Nah setelah dilakukan stock split itu apakah harga itu cenderung nantinya Pak akan balik lagi ke harga dulunya atau bagaimana Pak ya? Stock split ya. Iya. Jadi stock split sebenarnya ini Pak stock split itu tadi saya katakan pertimbangan dari perusahaan itu dia kan hasil rapat pemegang saham dengan itu kan dengan pemegang saham ya, pemegang saham milik direksi perusahaan lah. Dia pertimbangan stock split itu pertama ya, itu mereka mungkin harga saham terlalu tinggi, mereka ingin pecah supaya nanti ada peminat investor baru ya, pecah sehingga bisa menjaring investor-investor yang kecil-kecil itu lebih banyak. Yang kedua lah menguatkan hak voting dari pemegang saham lama Pak, hak voting yang selama, karena dengan stock split itu jumlah saham kan naik kan, naik. Pemegang saham lama tadi punya 1 juta lembar, sekarang 2 juta lembar, kalau 1 jadi 2. Jadi punya hak suara 1 juta, sekarang hak suara 2 juta lembar ya. Itu jadi ada peningkatan voting suara. Yang ketiga lah supaya setelah stock split itu, setelah stock split ya, maka komposisi bisa contoh gini, komposisi pemegang saham lama yang baru itu meningkat pemegang saham lama. Contoh gini, misalnya tadinya pemegang saham lama itu 100 lembar aja, saya tulis ini misalnya. Lebih gampang nih analisisnya. Di sini ya. Ini misalnya jumlah saham saat ini ya. Itu 1 juta, itu sederhana aja Pak ya, 1 juta lembar. Dan
ada stock split ya, stock split ya. Satu jadi dua ya. Maka sesuai maka jumlah lembar berapa? Juta kan, juta. Nah, dia mau reisu ya, reisu 500.000 lembar ya. Di sini saya 500 lembar ya, 1.000 lembar. Pengasam nggak beli itu ya, nggak beli. Jadi kalau berapa porsi pemegang saham lama dan baru ya, bila tidak ada isu ya, bila tidak ada stock split ya, stock split berapa? Jadi adalah 1 juta ya, 1 juta lagi dengan 1,5 juta kan, jadi 1 juta 10%. Berapa itu? Itu berapa ya? Itu 1 juta berarti sekitar 66,67% ya, 6,67%. Tapi kalau porsi pemegang saham lama ya, setelah stock split ya, berapa itu? Sama dengan 7 juta lagi 2,5 juta. Berapa itu? 1% ya? 0,8 Berapa? dari 100. 7 juta bagi 2,5 juta berapa itu? Persen? 0,8 tadi. Dari 2 juta dibagi 2,5. Iya, berapa? 0,8 kali 100. 0,8, jadi 80% kan? Ini apa? Jadi peningkatan hak suara dari 66% ya, 6% ini, ya, persen menjadi sorry. 6 ini kita balik nih. Dari 66% ya, jadi menjadi berapa? Naik jadi 80%. Nah itu stock split itu biasa berapa lama satu perusahaan itu biasa ada isu. Itu mengamankan kepentingan pemegang saham lama sebenarnya. Ya. Itu ya maksudnya. Siapa tadi nanya? Halo? Ya Pak, ya Pak. Nah, jadi kalau setelah stock split itu ada keputusan milik direksi pemegang saham lama biasa dari 66,6% jadi 80% ya. Biasa. Dan juga hak dia return earning bertambah dari 66,7%, return earning itu hak dia, dengan ada stock split dia jadi 80%. Ya, 80%. Jadi kalau pemegang saham baru masuk tanpa stock split, hak dia tetap return earning itu 6,7%. Tapi kalau pemegang saham baru masuk sebelum terus stock split, dia akan menambah. Jadi itu yang menyebabkan kenapa stock split itu pertimbangannya seperti tadi itu. Itu kepentingan pemegang saham lama, intinya itu. Oh iya Pak. Untuk bikin menarik supaya ada masuk harga saham lebih murah. Jadi kalau dia mau tambah saham tapi pemegang saham lama nggak ada duit untuk beli saham baru, dicari pemegang saham baru tapi harga turun. Tapi kepentingan voting suara meningkat. Jadi itu kan wajar aja kan. Jadi itu kepentingan pemegang saham baru. Ngerti ya? Ya Pak, ya Pak. Itu. Bentar saya itu lagi. Ada pertanyaan lain? Silakan bertanya. Ini materi sudah selesai. Ya.
Nah ini ya, ini saudara ada tugas ya, harus saya berikan. Sama Bunda ada tugas nggak diberikan, Pak Bunda? Bunda Mida ada tugas nggak sebelumnya? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada tugas ya? Oh. Ya, nggak ada. Langsung UAS aja, Pak. Oh, jadi kamu saudara mau kasih tugas apa enggak nih? Nggak usah lah, Pak. Ini tugasnya partisipasi aja ya, partisipasi aktivitas di kelas aja ya. Jadi di tugasnya partisipasi. Kalau mau tugas, kalau mau kasih tugas ya. Ini nggak perlu tugas ya. Kalau tugas maksudnya saya suruh bikin artikel, nggak usah. Artikel tentang dividen atau pilih artikel tentang leverage ya, atau artikel tentang apa yang materi setelah UTS itu. Apa itu pertama apa dulu itu lupa saya. Ya. Jadi gimana Musa? Ada tidak tugas? Semua saja lah, Pak. Kalau sebuah saja. Iya, Pak. Iya. Berarti nilai tugas itu sesamakan dengan nilai UTS ya. UTS, UAS sama aja. Gitu. Ditambah dengan partisipasi di kelas ini. Ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Oke, saya Makasih, Pak. subster. Ya. Oke, semua ambil absen ya. Saya foto dulu untuk lihat kehadiran ya. Oke, buka videonya ya. Buka video semuanya, nanti saya mau oke, buka videonya ya. Ada yang buka ini seperti Mbak Imad, Muhammad, Tomini ya. Oke, buka video, ada yang belum buka video tu yang Stefani ya. Kemudian Rahmat gitu. Ya, Stefan. Kemudian Vini yang buka ya. Oke, saya hitung ya. Yang buka tu tolong buka dulu videonya. 1, 2, 3 ya. Bentar ya. Fani, sebentar tu. Fani ada muncul satu lagi. Saya foto lagi ni. Ya. 1, 2, 3 ya. Okey, saya dulu grup. Sudah saya kirim di grup ya hari ini. Nah, kemudian saya absen dulu ya. Absen. Kemudian kelihatan intinya apa? Absensinya? Kelihatan, Pak. Sudah kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Ya. Kemudian ini perkuliahan, ini absensi. Ini satu cekman juga. Oke, ini kuliah ke berapa? 13. Ini 13 ya? Ya. Jadi ya saya isi 15 Januari. Pertama Pindi Alsarahma. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Rian Satria Nugroho. Hadir, Pak. Kemudian ini Pak itu Pak Imad dah hadir ya. Pak Imad hadir ya. Pak Imad. Pak Wahyan. Hadir, Pak.
Pak Rahmat. Pak Rahmat hadir. Pak Rahmat. Enggak ada. Kemudian Pak Tommy. Pak Tommy hadir. Kemudian Pak Ahmad. Hadir, Pak. Hadir ya. Kemudian Pak Hendra. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Kemudian Pak Swanto. Hadir, Pak. Hadir. Swanto hadir. Kemudian Pak Bu Swastika. Hadir, Pak. Hadir. Swastika hadir. Kemudian Ibu Feralina. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Pak Hendra. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Pak Andrianto. Hadir, Pak. Kemudian Pak Edi. Siap, hadir, Pak. Hadir. Kemudian Ibu Erna. Izin katanya, Pak. Izin. Bu Erna ini kerja di mana? Pernah ketemu di mana? Kerja di mana Bu Erna nih? OJK, Pak. Oh, pernah ketemu. Iya. Apa di online kali ya? Wajahnya familiar wajahnya. Lydia Wangsa. Bu Lydia Wangsa ada? Ini izin ya. Lydia Wangsa apa? Hadir, Pak. Hadir ya. Kemudian Mas Henry. Pak Henry. Sakit, Pak. Oke, Pak. Berapa nih? Lagi operasi. Oh, Dominikus Maria. Dominikus ada? Dominikus apa? Sudah out ya? Ada, Pak, saya, Pak. Ada. Kemudian si Taufan. Sudah ada Taufan. Kemudian Rio Murphy. Hadir, Pak. Hadir, ya. Kemudian Vega. Hadir, Pak. Kemudian Dian. Hadir, Pak. Hadir. Dan Stepanis. Pak Rahmat tadi sudah Hadir, dipanggil, Pak. Pak. Hadir. Pak Sparta. Rahmat tadi sudah dipanggil, Pak. Tengku siapa? Rahmat. Dan sebetulnya Tengku hadir. Tengku dulu. Hadir, Pak. Hadir. Coba di Rahmat. Nomor berapa di Rahmat? Rahmat, Pak. Rahmat mana nih? Rahmat Santoso. Rahmat mana? Di atas, Pak. Betul sekali. Rahmat. Oh, di sini saya nggak pernah berhasil, Pak, di situ, Pak. Oh iya. Nah, Rahmat mana nih? Nomor berapa absen Pak? Ini? di situnya nggak ada, Pak, saya, Pak. Di situ nggak pernah nah, ini tadi, Pak. Nah, itu. Oh ini. Oh. Ya. Ini. Benar ya? Ini fotonya? Betul, Pak. Betul ya. Terima kasih, Pak. Iya. Terus pagi ini. Ibu Erna. Kemudian izin. Izin tadi, Pak. Kemudian Pak Henry sakit. Begini. Apa Tovan? Nggak hadir. Rio. Kesadian. Kemudian ini ada. Hadir, Pak. Hadir. Sip. Kemudian Hadir, Pak. hadir. Kemudian Pak Nur. Hadir, Pak. Kemudian Setia hadir. Hadir, Pak. Hadir. Nevi ada? Hadir, Ya, Pak. ya. Hadir ya. Wah, rajin ya. Nah, oke ya. Kita selesai. Nah, ini dan sistem kita itu nanti sudah subjek itu sebab nggak kena ujian dia. Nah, ini maksimal itu 4 kali nggak masuk ya. 4 kali. Kalau lebih 4 kali nggak bisa ke ujian. Ini seperti varian aman, datang terus. Ini si Iwayan ini nggak ada nih, baru satu nih. Ini aman.
Jadi sudah boleh absen tu 4 kali ya. Aman. Aman ya. Jadi kita kuliah tinggal 2 kali lagi ya. 2 kali lagi ini seperti Mbak Vega ni, Saudara Vega. Jangan harus masuk terus ya. Ini udah 3 kali ini. Kalau nggak masuk lagi sekali boleh, sekali lagi. Siapa lagi ini? Pak, punya saya kok banyak ya Pak? Amanah. Ibu siapa namanya? Lo Gede Ayu. Ibu nama siapa? Lo Gede Ayu. Ibu nama siapa? Hah? Lo Gede Ayu paling bawah tadi. Coba yang Gede Ayu, mana Gede Ayu? Gede Ayu. Ada Setia Nur. Dua. Iya. Ibu hanya Dua dua. Pak ya. Izin, Dua. saya ingatnya izin 1 kali, nggak pernah bolos sih Pak. Kok isinya siapa? Nanti coba saya cek lagi ya Pak. Hah? Pak, saya Dian masuk terus Pak. Kok ada nggak masuk? Sama Pak, saya juga Oh, dia mana? Bentar. Maaf, Pak Rahmat juga masuk terus ya Pak. Nggak pernah izin. Iya Pak, sih masuk terus Pak. Kok ada yang kosong Pak ya? Satu. masuk terus, Pak. Pertama siapa? Ya, Satu siapa? Ya. Pini mana? Oke ya. Rian oke. Dian. Oke ya, ada sekali nggak masuk gitu ya. Rahmat Pak, Rahmat Santoso kayaknya masuk terus Pak. Bentar. Nah itu Pak. Oh ini Zom Punel nih absennya. Iya. Ini ada 2 kali. Masuk kamu Masuk terus Pak saya Pak. Bentar. Mungkin kayak tadi agak miss tadi Pak. Sebentar, satu selesai dulu nih. Coba tidak apa nama Rahmat? Saya Pak yang duluan Itu, Pak, itu, lo Pak. gede sekali. Terus Rahmat dulu. Mana Rahmat ini? Rahmat Pak. ini. Rahmat tuh masuk terus Pak. Kuliah ke-4 sama ke-6 sebentar ya. 4 sama ke-6. Rio Pak. Kayaknya yang Rio. kuliah nama ada yang miss Pak. Sama mana nih? Ini punya Bunel ngecek ini saya nggak tahu nih. Rahmat nah ini. Oh kamu belum masuk nih? Belum, kenapa sih? Nah. 4 kali boleh nggak masuk ya? Siapa lagi Rahmat di kuliah ke-6 ya? Kuliah ke-6 Rahmat. Ya Rahmat Pak, saya pakai iPad Pak, jadi susah untuk absen online gitu Pak. Ini sombong banget pakai iPad. Waduh. Mana? Lebih ceria keren. Mending yang Pertemuan ke-6 saya juga Pak. Pak Rahmat ikut merek nih. iPad mungkin terbaru. Mungkin nggak cocok pakai iPad. Pak itu Wayan Pak sekalian Pak yang pertemuan ke-6 juga Pak. Aku juga Pak Teguh Pak. Mas Teguh pakai Nokia. Enggak, daripada punya HP lama mending HP Cina baru kan? Pak, lo gedenya dong Pak, duluan. Gede, Mbak Gede ya. Bentar. Triana Pak. Masuk Masuk terus Pak. Rio Pak. Masuk terus Pak. Bu Ayu Nah, harus ini, lebih Pak. agresif, Ini Bu. kuliah ke-4 dan ke-5. Iya, Bu harus lebih agresif, Bu. iya Mas. Kurang ya. Sebutin Nanti. Iya. bikin merek lagi Bu, yang lain Bu. Bu Ayu Pak, kasihan Pak. Bu Ayu. Ya, di Bayu sebelah sini. Bu Ayu Pak. Gede Ayu. Paling bawah biasanya Pak, nomor berapa? 30 ya apa 20? Gede Ayu. Up. Itu Pak. Mana? Ini. Ini Pak. 28. 26 Pak. 26, 28. 26. Hadir kok itu. Nggak hadir. Baru dibuat sama Bapak. Berapa Lagi lagi? satu kuliah? Pak. Kuliah ke-5. Nomor 7 Pak. Nomor 7 Mas Yulianto Pak. Bentar dulu. Kira kalau Mas, saya dulu Mas, belum selesai. kalau absen kedua sih nggak apa-apa sih. Di mana? Nomor 27 Pak. 26. 26. Itu Pak. 26 nih. Ya. Pak, saya juga Pak, 27 Pak, bawahnya. 25 Pak. Tiga juga Pak. Itu Pak, 27. Bisa Saya, itu Pak. 25 ya. Ya. Nomor 7 Pak. Nomor 7. Nomor 7 Pak. Ahmad Yulianto. Apa? Ahmad Yulianto Pak. Nomor 7 Pak. Oh, bukan serupa tadi itu. Ramulianto. Belum Pak. Ahmad Yulianto. Contoh, Nomor 7 tadi lewat. Nomor 7. Ya, nomor 7 Pak. Nomor 7.
Ya, Ahmad Yulianto itu Pak, nomor 7 Pak. Kamu kuliah ke berapa itu yang itu? Kuliah ke Ke 56 tadi ya. 5. Itu lewat Pak, lewat. Nomor 7 tadi Pak, nomor 7 Pak. Nomor 7. Ya, sini Pak. Ya. Satu lagi Pak. Satu lagi ya. Ini udah kuliah berapa tuh? Kuliah berapa? Keempat? Belum? Ke 5 tadi, sekarang 6 Pak. Ya, ini Pak, ya, nomor 7 Pak. Oke. Makasih Pak. Ya. Pak Dian, Pak, masuk terus, Pak. Mana Dian? Masih sebentar Dian. 3 juga Pak, pertemuan 4 dan 5 Pak. Satu. Dian. Dia nomor berapa nih namanya? Ya, Oppo. Itu, Pak. Oh. Betul. Ya, PK juga Pak, di atasnya Pak. Ya. Dia itu berapa sih? Berapa persen ini? Terus, Pak. Ya, itu, Pak. Ini. 4, Pak. Ini. Iya. Ya, PK juga Pak, nomor 21 Pak. Apa? Atasnya Dia Pak. dulu nih. Nggak bingung sih. Oh, dia mana nih? Nomor berapa dia nih? Berikut di minggu nomor Betul yang betul masuk ya, jangan bilang Pak. nggak masuk, bilang masuk nih. masuk, Pak. Masuk terus, Pak. Masih dia mana? Dia mana? Nomor Ya, berapa? Pak, nomor 22, Pak. Coba. Iya, Pak. Ya. PK Pak. Oh, dia nih. Dia udah masuk semua, udah dia. Oh, dia itu nomor berapa? Udah sip gini, udah. Ini siapa lagi tuh? Vega Pak, nomor 21 Pak. Itu absen nomor berapa tuh? Absen ini. Vega nomor 21 Pak. Pertemuan 4 dan 5 Pak, hadir Pak. Vega. Ini. Iya Pak. Ada 5 ya. Vega. Absen nomor 21 Pak. Ya. Kalian Rio Pak, itu nomor 20 Pak. Rio. Terima kasih Pak. Kamu benar masuk Pak. Benar masuk ya. Yang siapa si Rio mana nih? Rio nomor 20 Pak. Benar masuk kamu? Oh, masuk lah Pak. Masuk ya. Nomor berapa? 5. 20 Pak. Nomor Kuliah yang kelima. 5 ke 6 Pak ya. Nomor Pak berapa absen? Tengku lah saksinya Pak. Absen nomor berapa absennya? Nomor 20 Pak. 20. Iya ya. Udah ke-6. Ini ke-6 ya? 6 Pak. Nah, jadi, kasih Pak. Ya.
Ya. Jadi Andrianto sudah bisa Pak, mohon izin Pak. apa? Andrianto Pak, itu ada 1 hari itu izin Pak, takut tidak ada keterangan. Adianto mana? Kalau nomor berapa rumus? Kuliah ke berapa tuh? Nah, Pak. Kuliah ke berapa, Mas? Kuliah keempat kayaknya. Adianto ini. Ya, Andrianto ada. Ya, kelima. Kuliah kelima, Mas. Itu izin Pak. Kuliah kelima. Ya, yang kelima itu izin. Berapa urut absen berapa nih? Nomor 20 berapa nih? Absen berapa? Urutan berapa? Urutan absen berapa nih absennya? Ya, sebentar Pak. Ini ya? Ini ya? Izin Pak, ya? betul, Pak. Ya, izin Pak. Oke, lagi yang lain? Ya. Udah absen udah nggak masalah ya? Udah Pak. Ya. Oke, pokoknya maksimal 4 absen ya. Kalau 4 masih bisa ujian UAS ya. Nanti kalau lebih dari 4 UAS-nya sistem nggak bisa UAS. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi ya ini selesai. Stop. Oke, kalau ada lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak. Ini alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak. Ya, insyaallah alhamdulillah. Saya selalu Izin live, Pak. Pak Jeli. Ya. Pak, izin Pak. Sehat selalu Pak.